Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini kita akan membahas di mana ada video yang sangat mengejutkan dari pernyataan Pak Gatot mentang Panglima TNI, yang dimana beliau ini memberikan ketegasan atau ultimatum kepada Bang Hercules. Nah, akan tetapi Bang Hercules ini tidak goyang sedikit pun dari gertakan dari Pak Gatot. Dan di video selanjutnya, di mana ada warga Papua pasang badan membela Bapak Jokowi dan Mas Gibran dari beberapa forum purnawirawan TNI yang meminta Mas Gibran diganti saja sebagai posisinya wakil presiden. Nah, bagaimana videonya? Kita nonton sama-sama berikut ini. Apa yang dilakukan terhadap Indonesia yang namanya Hercules? Kecuali preman apa? Saya harus bicara seperti ini. Kenapa? Agar jangan menjadi besar dan takut sama preman, selesai negara ini. Pak Sutioso ya menyinggung masalah ormas itu. Tapi saya minta maaf untuk buat Pak Sutioso. Saya minta maaf kepada Pak Sutioso, minta maaf sebesar-besarnya kepada Pak Sutioso dan kepada anak cucu dan keluarga ini. Karena Pak Sutioso dari Komando Pasukan Khusus Barat Merah. Saya sangat hormat dan saya sangat kagum sama beliau. Atas kesalahan saya kemarin saya mengungkap itu, saya minta maaf sebesar-besarnya. Sampai ke situ tidak aku minta maaf. Tapi Gatot, negara Gatot, Nurmantio, Anda, saya tidak takut semangat. Saya tidak menghargai Anda. Ya, jadi kenapa saya bisa begitu karena saya bengis banget gitu loh. Ya, bengis banget loh. Lah aku salah apa? Aku nggak salah dengan Pak Gatot loh. Pak Gatot tak berbicara, premanisme, apa, kurang ajar, apa? Aku salah apa? Pak Gatot yang aku hormati, yang aku muliakan, mantan Bapak Panglima TNI, saya sedih loh. Pak Gatot bisa sangat luar biasa kaya, gemas. Saya punya kesalahan Pak Gatot. Aku juga punya manusia biasa. Aku sekarang ini memperbaiki diri menjadi orang baik. Makanya tempat saya ini sudah 17 tahun tidak pernah putus dengan anak yatim piatu. Saya bolak-balik sana suci. Saya bawa orang, bukan saya bisa umroh. Saya bawa anak orang, cuma saya bawa 40 orang, 30 orang, 20 orang saya ajak kasih umroh. Dan uang halal, nggak ada uang haram. Kalau ada uang haram, yang dulu kan lapor ke Pak Polisi. Kok Pak Gatot kok Pak Sutioso kayaknya diam aja, Pak Gatot kayak orang kebakaran jenggot gitu. Jadi saya sedih juga sih, Pak Gatot kaya sama saya, kayak saya punya dosa dengan Pak Gatot itu. Saya tidak sebut nama Pak Gatot loh. Tolong Pak Gatot jangan mengganggu saya. Pak Gatot bisa habisin saya yang sangat luar biasa. Asik Pak Gatot bicara masalah peristiwa Depok pembakaran mobil butut. Saya sudah menelpon Pak Kapolda Metro, Pak Karyoto, dan saya menelpon Abako Polres Depok. Saya minta tindak mereka habis, tangkapin mereka semua yang terlibat di balik penyerangan mobil polisi yang dibakar. Bila perlu, tempakin kaki mereka semua. Saya telepon Pak Kapolda, Pak Karyoto, silakan di pos, silakan ditanya beliau belanja. Saya mendukung Pak Kapolda Metro Jaya Lancaran bertindak tegas terhadap semua namanya premanisme. Saya mendukung. Saya anak anggota saya di belakang ini, mereka premanisme, aku minta tindak tegas supaya kita terpanggang. Pak Joko Widodo, semua orang di Indonesia Raya ini, lo marah kok, terlebih orang-orang di Jawa. Saya mau bilang, kau pulang ke Papua, kau jadi orang Tanah Tabi. Kau pahami itu nanti begini, Joko Widodo ya Kadewa, asal dari Tanah Tabi, Kampung Ormu.
di Kabupaten Jayapura, distrik Raveni Rara. Jadi populer datang saja ke Tanah Tabi, jangan ragu-ragu. Rumah ada itu tanah besar, gunung-gunung ada tambang, di lautan kau mau bikin kebun kah, kau mau bikin wisata kah, kau datang di sana ini akan aman. Hormat Pak Dewa. Bapak Jokowi bisa datang duduk makan dengan orang Papua. Mulai dari Presiden Soeharto sampai sekarang, hanya Bapak Jokowi yang bisa lihat orang Papua. Walaupun Papua ini terkenal dengan kekayaan alam yang tinggi, tapi presiden yang lain tidak pernah datang. Dong anggap bahwa Papua ini anak tiri dan bukan bagian dari NKRI. Tapi hanya Jokowi yang rasakan bahwa orang Papua bagian dari Republik ini. Itu. Makanya saya pilih Jokowi. Jokowi seperti memberi pesan, Papua, maafkan kami yang dulu tidak menghargai kalian. Sekarang era sudah berganti, Indonesia juga sudah berubah. Mari kita bangun negeri ini bersama-sama. Jokowi faham penderitaan Papua karena dulu dia menjadi bagian dari penderitaan mereka juga. Mana Jokowi, mana rakyat? Di situ ada rakyat, di situ ada Jokowi. Terus terang saja saya sebagai orang Papua, saya juga mengucapkan terima kasih banyak sekali untuk Bapak Jokowi. Banyak sekali hasil yang kami lihat, kami nikmati, yang kami masyarakat kecil rasakan. Dan itu presiden yang luar biasa, presiden yang sangat merakyat. Salah satunya presiden yang termasuk presiden terbaik di dunia. Menurut kami orang kecil. Menurut kami masyarakat kecil itu dia Bapak Presiden Jokowi, Bapak Jokowi Widodo itu presiden terbaik. Presiden yang paling baik dan presiden yang sangat merakyat. Dan kami seluruh masyarakat Papua, saya atas nama masyarakat Papua, saya mewakili perempuan-perempuan Papua yang ada di Papua ini, Papua asli maupun non-Papua, Papua kelahiran, Papua peranakan, semua. Kami bangga, kami sangat bangga dengan Bapak Jokowi. Terima kasih Bapak Jokowi. Mas Gibran, oh Mas Gibran, keberadaan Anda di Indonesia ini sangatlah super power sekali ya, sehingga orang-orang sangat takut dengan keberadaan Anda sebagai wapres saat ini, dan ada yang menginginkan Mas Gibran ini turun dari wapres. Sebenarnya kalau bukan ketakutan, terus apa lagi? Nah gini. Kok bisa ya mereka itu berpikiran ingin menurunkan Mas Gibran dari wapres? Kira-kira apa tujuannya ya? Atau hanya sekedar ingin menutupi isu-isu seperti isunya Hasto, Pertamina, kasus-kasus korupsi, atau apa kira-kira? Atau ada apa ya dengan mereka ini? Oh iya, kira-kira mereka itu siapa ya yang nyuruh untuk melakukan hal itu? Kira-kira siapa netizen? Bisa bongkar-bongkar yuk. Masih seputar purnawirawan TNI yang ingin memakzulkan Mas Gibran sebagai wakil presiden. Dan di video ini saya sedikit ingin mengajak kalian untuk sedikit mengira-ngira teman-teman ya. Nah kira-kira nih, kalau mereka berhasil memakzulkan Gibran, siapa yang akan mengisi posisi wakil presiden? Apakah mereka akan mendorong Anies Baswedan? Ya karena kan di Pilpres 2024 kemarin, sebagian besar dari purnawirawan ini mendukung Anies Baswedan. Apakah ini operasi untuk mencarikan Anies pekerjaan? Waduh, gimana menurut kalian? Coba komen di bawah ya.